Inilah TTN Channel, memulihkan dan membangun. Dalam video ini kami sampaikan tentang karunia nubuat dan pesan-pesan Tuhan. Selamat menikmati, sehat dan sejahtera. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Apakah karunia nubuat itu? Karunia nubuat merupakan salah satu dari 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Disebut karunia manifestasi Roh Kudus, berarti karunia nubuat ini melekat pada setiap orang yang sudah dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus. Praktisnya pengertiannya demikian, saudara. Roh Kudus menyatakan atau berbicara tentang sesuatu kepada seseorang yang dikehendakinya saat itu untuk disampaikan kepada jemaat. Dan orang itu setelah menerima apa yang diterima dalam rohnya, menyampaikan kepada orang lain atau jemaat seperti yang dimaksud roh tersebut. Itulah karunia nubuat. Tujuan karunia nubuat adalah yang pertama, membangun iman, pengharapan, dan kasih serta semua aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Yang kedua, menasihati untuk hidup sesuai firman-Nya. Yang ketiga, menghibur agar tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih sehingga tetap bersukacita seperti firman-Nya. Yang keempat, tujuan nubuat menyatakan hal-hal atau perkara-perkara yang akan terjadi di kemudian hari. Apa hubungan antara nubuat dan bahasa lidah? Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5 dan 39 dikatakan, kejarlah kasih dan dambakanlah hal-hal rohania, dan terlebih lagi supaya kamu dapat bernubuat. Sebab yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Tuhan atau Elohim, karena tidak seorang pun mendengarkan, dan dia membicarakan misteri dalam roh. Namun, yang bernubuat dia membicarakan peneguhan dan nasihat dan penghiburan kepada manusia. Yang berbicara dengan bahasa lidah, dia sedang membangun dirinya sendiri, tetapi yang bernubuat ia sedang membangun jemaat. Dan aku ingin kamu semua berbicara dengan bahasa lidah, tetapi terlebih lagi agar kamu dapat bernubuat, sebab yang bernubuat itu lebih besar daripada yang berbicara dengan bahasa lidah, kecuali di samping itu ia dapat menafsirkan sehingga jemaat dapat menerima peneguhan. Ayat 39. Karena itu, hai saudara-saudara, dambakanlah untuk bernubuat dan untuk berbicara dengan bahasa lidah. Janganlah melarangnya. Orang yang berbahasa lidah dalam doa-doa, dia sedang berbicara kepada Tuhan Sang Pencipta yang roh adanya. Dia sedang membangun dirinya sendiri. Sedangkan orang yang bernubuat adalah menyampaikan apa yang diterima dari Tuhan kepada jemaat dan membangun jemaat. Oleh sebab itu, dengan banyak berhubungan dengan Bapa dalam roh dan kebenaran, atau berdoa dengan bahasa lidah, berarti orang tersebut semakin kokoh, indah, dan semakin peka mendengar suaranya. Dan sewaktu-waktu dia dapat dipakai untuk menyatakan kehendaknya kepada jemaat. Kalau dia berlaku seperti itu, berarti dia sedang bernubuat. Oleh sebab itu, nubuat yang benar dapat kita kenali dari kebiasaan orang itu dalam berdoa, memuji dan menyembah Bapa. Kalau dia sering melakukannya dengan disertai bahasa lidah, memuji, bermazmur, mengagungkan namanya, dan berdoa dengan bahasa lidah, maka itu membuat dirinya semakin peka. Karena orang yang berbahasa lidah
adalah menyatakan hubungan yang erat dengan Bapa yang roh adanya. Seperti ranting yang melekat pada pokok pohon. Dari pokok pohon itu, yaitu Yeshua, menyalurkan zat-zat kehidupan pada ranting-rantingnya, sehingga indah tumbuh kembang semakin kuat besar dan menghasilkan buah pada musimnya. Demikian juga dengan bahasa lidah, kita berhubungan dengan Bapa yang roh dan kita menerima zat-zat kehidupan dari Bapa, sehingga kita yang sering berbahasa lidah ini semakin kuat dan indah dan semakin peka dan menjadi bejana yang indah dan siap menampung suara Elohim untuk disampaikan kepada orang lain. Dan kalau kita sampaikan membangun jemaat, namanya nubuat. Demikian saudara hubungan kanoan nubuat dan bahasa lidah. Kemudian bagaimana cara membedakan nubuat yang dari Tuhan dan yang bukan? Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10 dikatakan, karena pengetahuan kita belum sempurna dan hal kita bernubuat belum sempurna. Tetapi apabila yang sempurna itu tiba, maka yang belum sempurna itu akan ditiadakan. Saudara, apa yang dari Tuhan itu sempurna, termasuk firman-Nya yang disampaikan kepada kita. Tetapi kita ini belum sempurna. Karena itu sering menangkap apa yang dari Tuhan yang sempurna itu tidak lengkap. Nah, kelemahan kita itulah sering digunakan oleh roh jahat, yaitu roh dusta, untuk menyisipkan pesan-pesannya sehingga kita menyampaikan seolah-olah dari Tuhan, padahal itu dari suara roh dusta. Ya. Kita dapat mengenali sumbernya nubuat itu. Ya, ada sumber nubuat. Yang pertama, nubuat dari manusia atau dari ego seseorang. Cirinya adalah, atau itu bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain biasanya mengutip ayat-ayat kitab suci terus disampaikan kepada orang lain atau jemaat. Yang berikutnya, mengetahui terlebih dulu keadaan orang yang dinubuatkan, tetapi karena saat itu segan menegur karena dia lebih terhormat, maka dia dalam persekutuan atau pertemuan jemaat, dia menyampaikan dalam suasana doa itu seolah-olah itu nubuat, padahal itu adalah apa yang dilihat sebelumnya itu. Nah, berikutnya adalah orang itu terlalu banyak membaca buku bacaan rohani. Nah, bacaan yang paling kuat melekat dirasakan di otaknya itu disampaikan kepada jemaat pada saat kebaktian atau persekutuan, seperti orang menyampaikan nubuatan. Ya, itulah saudara yang berasal dari manusia. Kemudian yang dari roh jahat atau roh dusta itu adalah cirinya jelas bertentangan dengan firman Elohim. Ya, kutukan, ancaman, dan seterusnya. Atau isinya yang dari roh dusta itu seolah-olah itu suara Tuhan yang mendukung apa kita rencanakan, padahal yang kita rencanakan itu menuju kebinasaan. Jadi seolah-olah baik, padahal itu menjerumuskan kita kepada kejatuhan. Sedangkan yang dari Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu adalah sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kehendak Elohim, membangun kehidupan jemaat untuk serupa dengan gambaran Hamasyah. Kemudian sumber yang lain yang keempat adalah campuran antara suara manusia dan suara Tuhan. Saudara, itu bisa kita lihat contohnya ketika Raja Ahab dulu, ya, dalam 2 Tawarikh 18 ayat 9 sampai 34 mau menghancurkan Aram, dia minta konfirmasi dari nabi-nabi yang ada. Kemudian nabi-nabi yang ada itu karena ingin menyukakan rajanya, maka dia mengatakan bahwa rencana raja untuk menghancurkan Aram itu benar. Dan mereka seolah-olah menyampaikan nubuat yang dari Yahweh Elohim bahwa apa yang dilakukan
oleh Raja Ahab nanti itu memang menghasilkan kemenangan. Karena itu raja senang didukung oleh nabi-nabinya. Wah, saya pasti menang. Jadi raja mantap. Itulah saudara-saudara, kebanyakan nabi yang seperti itu adalah nabi-nabi yang APS, yaitu asal pimpinan senang. Itu juga terjadi pada saat-saat ini, saudara. Asal pimpinannya senang kalau punya rencana, itu kan sering tanya kepada stafnya atau bawahannya. Stafnya bergaya, sudah berdoa dan saya diteguhkan dalam doa, apa yang dirancangkan Bapak itu bagus, pasti membawa perubahan dan keberhasilan. Kemudian yang lain-lainnya ikut-ikutan aja. Ya, atau mungkin juga muncul roh dusta. Ya, yang meneguhkan seolah-olah suara Tuhan, ya, dan seperti kebenaran. Sehingga pimpinan itu sangat mantap melangkah, padahal itu mau menjerumus kepada kejatuhan. Itu bisa terjadi karena APS, asal pimpinan senang, saudara. Atau mungkin nabi-nabi itu digaji oleh rajanya sehingga tidak mau kehilangan gajinya, tapi malah ingin dinaikkan. Tapi ada satu nabi yang memang taat pada suara Tuhan, yaitu Nabi Mika saat itu. Dia betul-betul berdoa, bertanya pada Yahweh Elohim. Dan Yahweh Elohim berbicara kepada Mika. Dan itu disampaikan kepada Raja Ahab. Dia mengatakan intinya, kalau raja memaksakan menyerang Aram, maka rakyatnya itu seperti domba yang tidak digembalakan. Artinya kehilangan gembalanya. Berarti artinya kalau raja tetap maju, matilah dalam pertempuran. Dan memang terjadi, saudara. Raja maju, hasilnya mati. Jadi nubuatan yang dari Mika betul-betul terjadi, tapi bertentangan dengan suara nabi-nabi yang banyak. Karena itu Mika disebut ATS, asal Tuhan senang, bukan asal pimpinan senang. Itulah saudara-saudara yang terjadi. Kemudian campuran suara Tuhan dan suara manusia bisa terjadi. Orang itu memang benar menerima suara Tuhan. Kemudian ketika menyampaikan, memang suara Tuhan yang disampaikan, tapi dibumbui dengan suaranya sendiri, ya, sehingga ada campuran, tidak murni. Nah, itulah saudara, kita dapat mengenali nubuatan yang dari Tuhan atau bukan. Kemudian bagaimana cara menyampaikan nubuatan? Ada beberapa cara, saudara. Jika untuk pribadi seseorang, maka harus disampaikan secara pribadi dan tidak diketahui orang lain, dan kita tidak memberitahukan kepada orang lain. Jika untuk kelompok atau jemaat, disampaikan dalam pertemuan jemaat. Tidak harus diawali dengan kata-kata latah seperti hai anak-anakku, jemaat yang kukasihi dengarkanlah. Atau kata-kata penutup sebagai berikut, inilah firmanku, lakukanlah maka engkau diberkati. Berbahagialah orang yang mendengar nubuatan ini dan sebagainya. Kemudian disampaikan dalam suasana roh dalam waktu yang tepat, disampaikan dengan sopan dan tertib, tidak harus dengan secara lantang dan keras dan membentak-bentak. Kemudian pesan Tuhan dalam nubuat ini, saudara, ingatlah semua orang yang menyampaikan nubuatan merasa yakin itu dari roh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menguji setiap roh, dan untuk keperluan itu Roh Kudus sediakan karunia ketajaman roh atau karunia membedakan roh-roh. Yesus HaMasiah menegaskan, kamu semua sesat karena tidak mengerti kitab suci dan kuasa Elohim, di dalam Markus 12 ayat 24. Kitab suci adalah pusat kontrol nubuat. Pesan Tuhan berikutnya, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Jangan melarang orang yang bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 39. Usahakanlah atau dambakanlah karunia bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 1. Saudara-saudara, kalau saudara sungguh-sungguh haus akan kebenaran, ingin dipakai Tuhan dalam karunia nubuat, carilah
sumber kebenaran, sumber nubuat itu yaitu Tuhan semesta alam, Elohim Yahweh yang punya karunia. Temuilah dia. Kalau saudara ketemu, saudara akan diberi apa yang saudara butuhkan, yaitu Roh Kudus. Yang kalau saudara sudah diberi Roh Kudus, maka karunia manifestasi akan muncul dari kehidupan dan pelayanan saudara, salah satunya karunia nubuat. Karena itu carilah kebenaran mumpung masih hidup di bumi ini. Bertumbuhlah dalam kerohanian, dambakanlah karunia-karunia rohani, mumpung masih ada kesempatan kita hidup di bumi ini. Sebab kalau kita sudah mati, sia-sialah semuanya. Oleh sebab itu bertumbuhlah saudara sesuai umur saudara, jangan buang waktu yang ada. Carilah Tuhan. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.